di dalamnya mematikan. Nggak ada Islam di situ, kagak ada. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi mengaji di depan ribuan guru. Di situ pun ya ada para ustadz. Saya rasa Yong Rara pasti terkejut dan bisa jadi Prabowo pun kaget melihat pidato Kang Deddy Mulyadi mengaji ini. Kang Deddy menyatakan gak ada Islamnya perilaku seperti ini, gak ada Islamnya. Gila, ini gila teman-teman. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat pasti terkejut melihat ini. Sekolah yang nggak ada jendelanya, nggak ada Islamnya. Sekolah yang dikunci pakai kasa, nggak ada Islamnya, nggak ada Allahnya di situ. Kenapa? Anda yang ada adalah kematian. Ini kan kita sini aja udah gagal. Jadi kalau ngomong pendidikan paripurna dari sini. Nah, nanti saya selalu ngomong guru bukan buku, guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun. Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Ya, guru diatur-atur. Maka lahirlah guru yang merdeka, bukan guru yang terjajah. Guru yang merdeka adalah merdeka belajar. Maka dia mengajar di depan muridnya berdasarkan apa? Berdasarkan la ilaha illallah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ngajar di sini. Dia dipandu oleh siapa? Oleh nur, oleh cahaya. Hei, ini Dedi, bukan ini Budi. Tanya muridmu, ibumu kemana tiap hari? Ibu saya ke pasar. Baru ibu pergi ke pasar. Ibumu kemana? Ke sekolah ngajar. Ibu pergi ke sekolah. Jangan dibikin asing. Saya waktu SD kelas 1 sudah dibikin asing. Ibu pergi ke pasar. Pan inung aing masa bulan sekali ke pasar. Bisa. Ini Budi, ini Dedi. Tidak. Maka pelajaran pertama ketika masuk kelas, kenalkan dirimu. Siapa dirimu? Tulis. Ini Dedi. Genetikanya apa? Turunan siapa? Golongan darahnya berapa? Golongan darahnya apa? Tinggi badannya berapa? Maka di situ lahirlah ilmu genetika, lahirlah ilmu biologi. Terus mengenalkan dirinya dulu, nggak berlarang lagi. Terus bakatmu apa? Kalau sudah bakatmu apa, ya sudah, kamu bergerak di sekolah sesuai dengan bakatmu. Maka sekolah nggak ada ranking. Maka sekolah merdeka, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Setiap orang merdeka, hidup besar, mencapai masa depannya, menuju kemuliaan hidupnya berdasarkan bakat yang dimilikinya. Merdeka. Guru tugasnya memandu. Ini standar dasarnya calistung, baca, nulis, ngitung. Nggak bisa ngitung ditukar dengan kalkulator, nggak bisa. Secanggih apapun perkembangan teknologi, metodologi ini tetap harus dilakukan. Kenapa? Itu pelatihan otaknya agar bergerak. Anak-anak belajar stres. Jadi kalau di sekolah stres nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang stres itu adalah orang yang normal. Orang yang nggak normal tuh nggak stres lagi. Jadi orang gila tuh orang yang sudah merdeka dari stres. Jangan dipikir, loh, Anda ketika melihat orang gila stres jelema teh salah. Dia tuh sudah terbebas dari stres. Tugas manusia itu apa? Mengelola stres. Karena hidup itu dari masalah ke masalah. Tugas manusia itu mengelola pikiran, mengelola masalah. Maka masalah menjadi kekuatan. Maka dalam ilmu matematika, negatif kali negatif positif. Masalah dikali masalah keberhasilan. Jadi saya seperti ini, saya hidup bersyukur. Dari mana bersyukur? Dilahirkan jadi orang miskin.
Bersyukur, bapak saya anaknya 9, saya anak paling bungsu, bersyukur. Ulama senang hidupnya, tidak terlalu berat, nggak seberat saya, pendidikannya sedikit, nggak menurut saya kurang nyaman. Kenapa? Jadi kalau ngomong ke sekolah tanpa jajan, saya dulu ke sekolah tanpa jajan tapi terpaksa sabab uang jajan. Tapi dengan keterpaksaan itu, maka saya bikin nasi di rumah. Karena minyak gorengnya harus dibagi, minyak keletiknya dibagi untuk goreng, nanti goreng ikan asin siang, maka pagi-pagi saya hanya cukup pakai sangrai, sangu, pakai uyah, sederhana. Ternyata sekarang sangrai sangu itulah makanan paling sehat bagi saya karena terbebas dari minyak goreng. Sederhana. Nah, konsepsi, jadi Anda tuh pendidikan tauhid, pendidikan tuh sama. Biologi itu ya tauhid, fisika itu ya tauhid. Nah, ini dari sini. Nah, dari sini disebutlah papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu manusia yang bersenyawa dengan ini. Kita pasti ngomong Hindu, Sunda Wiwitan, Keharingan, Kejawen, pasti ngomongnya ini. Kita ini kan kacau banget. Ini loh, saya bilang terus. Orang makanya orang Nusantara itu sudah monoteisme dari dulu, udah monoteisme. Anda bayangin orang Sunda apalagi sudah monoteisme, apalagi orang Sunda, ya Allah ya Rabbi, panggil nama Tuhan aja nggak berani. Kenapa orang Sunda nggak berani? Itu sopan. Kenapa itu sopan? Nyebut ngaran bapak wae teu meunang, ngomong nyebut ngaran Gusti. Orang Sunda loh. Sok Dedi nyebut ngaran bapak Dedi wanita henteu. Ngomongnya Gusti. Wani. Teu kudu diucap-ucap. Teu kudu diengap-engap da Gusti mah kawasa. Kan kita terlalu berani menyebut nama Allah setiap waktu. Allah, tapi kasumpah ge make Allah 7.000 kali bohongna. Ini beda. Nah, karena ini Tuhan, maka manusia itu sudah hidup pada wilayah. Karena dia sudah hidup pada wilayahnya, maka dalam monoteisme ini, dalam tauhid ini tidak dikenal ekspansi. Makanya saya bilang orang Sunda itu tidak ekspansi, tidak menjajah. Dia tidak merebut wilayah orang. Kenapa? Karena sudah dididik dalam pendidikan pada leluhurnya, dia sudah hidup pada wilayah yang ditempatinya. Kebetulan subur tempatnya. Nah ini, karena ini papat kalimat tunggal, maka lahirlah persenyawaan. Karena persenyawaan itu, maka arsitektur sekolah harus senyawa. Makanan harus yang mulai mengikat dirinya dan tidak terpisah. Makanan dari lingkungannya, maka belajar makanan dari lingkungannya. Ini peradaban. Nanti bikin baju yang sesuai dengan lingkungannya. Saya ini pakai jas-jasan baru sekarang aja gitu loh. Dan itu pun karena malam dan dingin. Kalau siang hari nggak usah gitu loh. Nah ini pakai. Nanti kemudian bahasa, ya bahasa sesuai dengan lingkungannya. Kemudian apalagi seni sesuai dengan lingkungannya. Nah, secara otonom kalau pendidikan sudah bisa membentuk karakter bahasa manusia, makanan manusia, kemudian pakaian manusia, kemudian seni manusia, maka dia adalah manusia yang berperadaban tinggi. Karena peradaban itu mulainya dari sini. Nah, metodologi pendidikan mengajarkan pada ini. Karena mengajarkan pada ini, sebenarnya dari dulu kita sudah mulai, cuman gurunya salah menerapkan. Pasti teori sekolah itu, teori biologinya pasti metamorfosis, pasti cerita kepompong aja jadi hileud, gak berubah. Atau cerita tentang burui jadi kodok, itu aja. Padahal seluruh hidup itu metamorfosis. Maka anak-anak diajarkan analisis. Nah, ketika diajarkan analisis, anak itu nggak usah loncat jauh, seluruh analisis apa yang ada di lingkungannya. Karena analisis apa yang di lingkungannya, maka biologi itu diarahkan pada analisis lingkungan, fisika diarahkan pada analisis lingkungan, kimia diarahkan pada analisis lingkungan, matematika diarahkan pada analisis lingkungan, ilmu sosial diarahkan pada analisis lingkungan. Karena analisis lingkungan, maka anak-anak itu akan merasa bangga dalam lingkungannya, sehingga dia menepuk dada, aku orang Indonesia, aku orang Guruduk. Tidak ada sedikit pun rasa rendah diri. Apa sih problem anak-anak kita? Rendah diri. Kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan rendah diri. Kita
kita ini harus percaya diri, maka dibangun percaya diri. Maka saya dari awal dulu percaya diri. Ketika saya menjabat, saya nggak mau disebut bapak, saya bilang akang. Saya percaya diri dengan kalimat itu. Saya percaya diri dengan ikat yang saya pakai. Saya percaya diri dengan sampurasun yang saya ucapkan. Suatu saat semua orang akan mengikuti. Nah, kepercayaan diri harus dibangun. Nah, anak-anak kita ini ketika kelas 1 bangun kepercayaan diri, jangan dibangun rendah diri agar menjadi orang besar. Ini percaya diri. Karena kepercayaan diri. Kenapa percaya diri? Tuhannya sama. Makanannya memang berbeda, tapi makanan saya lebih unggul, pakaian saya lebih unggul, apapun lebih unggul. Maka bangun jiwa superioritas. Ini kenapa harus saya ngomongkan itu? Karena dalam literasi Sunda itu tidak diajarkan superior. Kenapa kalimat orang Sunda ulah agul ku payung butut? Konteksnya sudah berbeda, ini bersaing. Dulu homogen semua orang Sunda. Sumuhun mangga hapunten abdi mah bodoh teu tiasa naon beak semoal kebagian. Hari ini nggak bisa. Hari ini harus agul ku payung butut, batur boga payung butut we agul, komo urang payungna alus agul. Nggak bisa. Teologi berbeda. Kenapa? Konteksnya berubah. Gitu loh. Nah, ini. Nah, misalnya kalimat abdi mah ti mangga teh nggak bisa dalam konteks hari ini, nggak bisa haling sia aing diheula. Kenapa konteks ya? Nah, karena konteksnya sudah berbeda, sudah berubah, maka superioritas harus dibangun, tetapi yang tidak boleh adalah kesombongan dan ekspansi, menguasai orang lain. Itu yang nggak boleh. Nah, teologi ini yang sekolah harus dibangun itu. Maka saya melihat dulu kita mengatakan pelajaran teh di poe Senin sampai poe Sabtu zaman dulu. Saya yang merubah itu menjadi Jumat. Se-Indonesia ngikutin. Pokoknya apa yang di sini sok dituturutan ke Indonesia taruhan. Sekolah 5 hari Purwakarta Indonesia pertama. Pemilihan kepala desa itu dibikin serempak di sini pertama. Setelah itu merubah ganas jadi gambar foto di sini pertama. Setelah itu berubah jadi TPS di sini pertama. Cuman bikin pemilihan kepala desa sekarang dipilih 2 jam terus dilantik, nggak ada yang berani kecuali di sini. Nah, ini. Nah, karena saya katakan nggak bisa sekolah Senin sampai Jumat, nggak bisa. Tadi ada yang belum lengkap Pak Purwanto. Saya bilang hari Senin itu ajak Nusantara, Talasa Jaya di Buana, Rembok mana di Sunda, Kemis Wawangi, nyucikeun diri, Sabtu Minggu betah di imah. Nah, ini kan rangkaian siklus di mana sekolah itu bukan kelas karena merdeka, sekolah rumah. Jadi dalam teologi, metodologi pendidikan modern tidak mesti anak masuk kelas tiap hari. Kalau orang tuanya memiliki komitmen untuk melakukan pendidikan terhadap anaknya sendiri. Pak, orang tua bisa begini dalam sekolah modern. Pak Guru, anak saya nggak masuk kelas ya hari ini. Mau dampingin saya ke sawah nanam padi. Saya lagi ngajarin dia. Itu ibu oke. Pertanggungjawaban akademis, pertanggungjawaban moralnya, biarkan bapaknya dan ibunya yang bertanggung jawab. Ibu kan cuma dititipin. Kenapa harus pusing? Anak saya mau dampingin saya nanam padi. Anak saya hari ini lagi ngurus kelahiran kambingnya yang ke-7. Kan gitu loh. Dia sama saya lagi disuruh memperhatikan bagaimana itu kambing itu kalau melahirkan tuh kambing tuh kepalanya dulu, kakinya dulu. Terus ketika jatuh berapa detik antara terjatuh, kemudian apa sih kalau kambing ketika lahir dijilatin, kemudian ari-arinya dijilatin, kemudian pembungkusnya dijilatin. Dalam pembungkus itu saya suruh perhatiin anak saya itu diambil, itu nanti suruh dibawa ke lab. Itu pembungkus kambing itu apa sih zat materialnya? Kemudian ketika dijilatin, apa sih kambing menggunakan penjilatan? Apa sih air liur dalam kambing itu mengandung apa saja enzimnya? Nah, setelah itu berapa detik
lamanya berdiri antara dia jatuh ke tanah kemudian sampai dia berdiri itu memerlukan waktu berapa detik. Kemudian nanti saya akan mengkonfirmasi dengan kelahiran kakaknya, ketika melahirkan itu apa sih yang ada, kemudian apa yang membungkus pada badannya. Anak saya harus ngomong ke dokter kandungannya, kemudian nanti lepas ari-arinya kapan, kemudian anak itu ketika terlahir kemudian dia nanti berdiri bisa jalan memakan waktu berapa. Apa yang menjadi perbedaan antara kambing dan manusia? Jadi ketika pergi ke dokter, anak-anak adiknya melahirkan, anak itu sudah belajar. Nah, merdeka belajar itu. Nah, guru itu, iya Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, dari kita sudah menyimak pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji di depan para guru ya, terutama ya mengingatkan kepada kita teman-teman bahwa sosok seorang guru nggak boleh diatur-atur ya, nggak boleh diinterferensi oleh apapun, apalagi sampai guru itu takluk kepada siswanya, takluk kepada aturan yang mana memberatkan dirinya untuk menyebarkan ilmu yang lebih luas lagi teman-teman. Jadi itulah sosok seorang guru, tinggi ya martabatnya, tinggi teman-teman ya. Makanya ya dari itu kita muliakan guru ya, yang mana sudah mengajarkan kita, sudah membuat kita seperti ini ya. Muliakan guru ya teman-teman. Dan bagus pemikiran Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat seperti ini. Harus kita dukung, harus kita support ya. Banyak sekarang kejadian yang mohon maaf, guru sampai dilawan, guru sampai dibentak, dipukulin. Ini udah zamannya edan teman-teman ya, zaman edan sekarang. Maka dari itu ya, muliakan guru ya, sayangi guru kita, hormati guru kita ya. Kalau kita ingin hidupnya tenang, bahagia, dan mungkin ya nanti ya masuk surga gitu, amin ya Allah. Ya hormati guru kita, apalagi guru spiritual kita teman-teman, yang membimbing kita. Oke, mantap pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji ini. Saya rasa yang ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat terkejut ya teman-teman. Gila, gubernur pidatonya seperti ini loh ya. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.